Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarmu pada hari ini nak? Iya, kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang dampak globalisasi. Kemarin kita sudah belajar tentang dampak globalisasi secara global dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dampak globalisasi di tingkat lokal atau komunitas lokal. Iya, seperti apa yang dikatakan dia itu komunitas lokal. Kalau dikatakan dia itu komunitas lokal atau masyarakat setempat itu seperti istilahnya selalu di dalam masyarakat itu ada istilah paguyuban, yaitu menunjukkan pada suatu bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu tempat yang menjadi di sana dasarnya adalah interaksinya. Jadi mereka itu berinteraksi bersama, saling kenal, dan dia tinggal di satu daerah yang sama ya nak. Itu dia kalau disebut dengan komunitas lokal atau masyarakat setempat. Jadi komunitas lokal itu dia selalu diikat oleh perasaan, adanya satu perasaan. Jadi ada dua syarat kalau disebut dia dengan komunitas lokal. Yang pertama memiliki lokasi yang sama atau daerah yang sama, misalnya satu desa, satu kecamatan, satu negara, gitu dia. Dan memiliki satu perasaan komunitas, perasaan yang saling memerlukan dan tanah yang bertempat tinggal yang memberikan mereka kehidupan. Jadi perasaan komunitas itu meliputi seperasaan, ya satu rasa, sepenanggungan dan saling memerlukan. Itu dia ya yang kita lihat dulu tentang pengertian komunitas. Kita lanjutkan. Kita akan membahas nanti di sini dalam pertemuan kita pada pagi hari ini ada 4 dampak daripada globalisasi. Yang pertama adalah urbanisasi, yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi, yang ketiga adalah permasalahan di bidang budaya, yang keempat adalah permasalahan di bidang politik. Ya, sebenarnya masih banyak permasalahan yang lain, tapi hal ini yang 4 ini adalah hal yang penting. Ya, kita lihat itu apa urbanisasi. Ya. Kamu udah tahu ya apa arti urbanisasi. Itu adalah suatu proses perpindahan orang-orang dari desa ke kota. Mengapa orang berpindah dari desa ke kota? Ya karena banyak daya tariknya. Misalnya ada yang karena pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas untuk pekerjaan lebih banyak terdapat di kota, kan begitu? Jadi urbanisasi juga menggambarkan tentang proses pengembangan pedesaan menjadi perkotaan. Ya, jadi di daerah desa itu udah mulai dia tadi itu lahan pertanian udah dibangun jadi pabrik, itu maksudnya perubahan kehidupan menjadi perubahan industrialisasi katanya. Jadi masyarakat desa itu kalau dulu dia itu menjadi seorang petani atau buruh tani, sekarang dia sudah menjadi pemilik modal untuk usaha industri, mau industri kecil maupun besar. Bisa juga dia jadi pekerjanya pun jadi pekerja sebagai buruh pabrik. Itu dia. Dengan bertambahnya penduduk kota, orang berburu-buru ke kota untuk mencari pekerjaan, untuk bersekolah dan berbagai macam alasan. Jadi kota itu menimbulkan banyak masalah. Masalahnya apa di daerah itu akibat globalisasi itu tadi. Tadi kan di globalisasi itu terjadi yang khusus sekali di sini kita lihat adalah terjadinya pengembangan industri, kan pengembangan teknologi dan komunikasi. Akibatnya di kota itu bertambah tingkat kejahatan, prostitusi banyak di sana. Jadi banyak juga ketimpangan-ketimpangan. Apa yang timbul di daerah desa? Desa jadi sulit untuk bisa dikembangkan. Karena apa? Masyarakat desa sudah tidak mau lagi bertani, tidak mau lagi membuat kerajinan. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang lebih gampang dan lebih memuaskan hasilnya. Ya, kita berikutnya akan melihat tentang masalah untuk komunitas lokal, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Industri itu menyebabkan terjadinya ketidakstabilan, ketidakadilan dan memberikan kesempatan berusaha yang disebabkan adanya praktek monopoli, polusi, korupsi dan nepotisme yang menyebabkan semakin besarnya jumlah orang miskin
dan orang frustasi, dan di sisi lainnya memperkaya orang yang sudah kaya. Jadi kesenjangan sosial ekonomi itu timbul karena di tengah-tengah masyarakat bisa itu datangnya dari masalah masyarakat itu sendiri karena pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang rendah, dan motivasi hidup yang juga rendah, daya juangnya rendah. Jadi tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang sudah tinggi dan fasilitas yang ada, dan termasuk juga di sana termasuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mungkin kurang mendukung kepada masyarakat. Tadi di sana ada kegiatan monopoli, polusi, korupsi, dan nepotisme katakannya. Jadi kesenjangan sosial ekonomi itu di situ membuat orang-orang yang miskin semakin miskin dan orang yang kaya semakin kaya. Jadi apa solusi yang bisa kita dapatkan untuk kita tidak di dalam strata yang terbawah, ya, dengan berpendidikan seperti kamu pada saat sekarang ini. Kamu harus mencari ilmu setinggi mungkin, banyak ilmu supaya kamu punya kesempatan untuk memiliki jenjang yang lebih tinggi, karena katanya elevator suatu mobilitas itu bisa naik dengan cara salah satu adalah dengan pendidikan. Perluasan industri yang sifatnya multinasional banyak membuat masyarakat enggan menjadi petani, perajin, ataupun nelayan. Akibatnya pembangunan hasil alam itu sulit untuk dikembangkan, baik itu jadi untuk komoditas ekspor ataupun keperluan dalam negeri. Tapi sebagian orang itu sudah membuka kegiatan yang dia sifatnya tradisional itu lebih mengembangkan kepada kegiatan ekspor karena harganya lebih mahal, lebih mahal daripada yang dijual di dalam negeri. Jadi kesenjangan sosial ini anak-anak ibu banyak disebabkan karena pembangunan pabrik yang beralih dari dia itu yang tadinya lahan pertanian ataupun di sana daerah nelayan dirubah menjadi kegiatan yang bersifat wisata. Jadi lebih dikembangkan kepada hal-hal wisata sehingga pembangunan yang kreatif lokal itu harus dikembangkan dengan cara berkelanjutan. Salah satu upaya kita untuk menyelesaikan masalah globalisasi. Yang berikutnya adalah permasalahan di bidang budaya. Penerimaan budaya baru tidak selalu bisa diterima dan diadaptasi oleh masyarakat akibat adanya permasalahan atau ketimpangan budaya. Jadi maksudnya budaya baru itu masyarakat itu tidak selamanya mampu ikut beradaptasi, sehingga kalau dia tidak mampu untuk beradaptasi, mereka itu terjadi ketimpangan budaya dan gegar budaya atau disebut dengan culture shock di lokal. Jadi pengaruh globalisasi itu menyebabkan pergeseran jalan hidup. Jadi seperti sekarang ini, ya kan, seperti kamu-kamu ini lebih suka dan lebih tren juga dengan makanan-makanan yang sifatnya siap saji dan yang berbau dengan kebarat-baratan, kan, seperti makan KFC, Burger King, pizza, kan lebih suka daripada makan makanan yang biasa kalau dia itu sudah memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Jadi pergeseran jalan hidup itu termasuk juga kepada model pakaian lah, termasuk juga dengan peralatan seperti handphone. Jadi kalau di dalam berkomunikasi memakai handphone genggam. Jadi hal tersebut kalau masyarakatnya tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengikuti perubahan, dia akan terjadi gegar, dia akan tidak sanggup menghadapi situasi tersebut. Jadi pengaruh
pergeseran jalan hidup, ragam budaya populer, mulai menggeser kebudayaan lokal. Jadi kamu lebih senang dengan musik-musik ataupun film-film yang sifatnya sudah mendunia ya. Kayak kemarin tuh kita bilang break dance atau film Korea. Jadi di sana juga manusia atau individu masyarakat lokal itu sudah mulai hidup individualis. Yang dulunya kita belajar kalau kita itu di dalam kehidupan kita bersifat gotong royong. Ini sudah siapa kau, siapa saya. Kita sudah mulai menghitungkan segala sesuatunya dengan materialis ya dan konsumtif. Jadi inilah dia termasuk kepada masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Termasuk juga itu pun di dalam pembangunan bidang wisata. Kita harusnya mengembangkan yang sifatnya kreativitas atau kearifan lokal. Tapi kita lebih banyak sudah mengarah ke barat-baratan ya. Ya, kita masuk kepada permasalahan politik. Permasalahan politik itu bersangkutan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan. Jadi ketika pemerintah daerah itu lebih melindungi atau memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang atau pendatang pengusaha luar, itu berarti di sana masyarakat di daerah itu hanya mengalami suatu masalah akibat ataupun pencemaran lingkungan yang ada akibat daripada industri. Jadi ketika pemerintah daerah juga tidak memberikan kontrol, dia itu menerima uang sogok untuk keperluan proyek-proyek pembangunan, di sana masyarakat lokal akan terlindas. Karena sering orang sebelum dia membangun pabrik banyak janji yang akan diberikannya. Dia berikan kesempatan lah katanya bisa menerima pegawai dari masyarakat setempat lah. Diberikan juga fasilitas pembangunan jalan lah, nanti diberikan ini itu. Jadi kalau itu tidak dikontrol oleh pemerintah daerah khususnya atau pada setempat, maka akibat globalisasi itu masyarakat akan menerima seperti itu tadi, polusi lah, kerusakan lah, itu yang diterimanya. Yang berikutnya, dampak kebijakan perdagangan bebas yang mendorong perluasan ekspansi lahan industri dan melimahnya kebijakan proteksi produk lokal terhadap produk impor. Jadi kalau pemerintah membuka secara luas tanpa ada kontrol, baik itu barang-barang yang masuk ke dalam negeri, ini bisa mengakibatkan masyarakat lokal yang kalau sifatnya globalisasi kan orang-orang itu lebih menyukai barang-barang produk dari luar. Apalagi kalau dia produk yang sifatnya sudah besar yang mendunia, pada umumnya kemasan produknya jauh lebih bagus ya kan. Kalau soal kualitasnya kita belum bisa bicarakan soal, tapi produk kemasannya begitu bagus dan harganya lebih murah sehingga masyarakat tergila-gila untuk membeli barang-barang tersebut, sehingga barang-barang produksi dalam negeri tidak bisa berjalan. Jadi ini yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini anak-anak ibu. Bahannya diambil dari halaman 94 buku paketmu sampai ke halaman 98. Ibu harapkan kamu nanti mengerjakan kuis dan tugasmu ya. Oke, selamat belajar untuk kemajuanmu.